Selamat pagi Mr. Sandi. Hari ini Devina, saya Dharma, Ilon, Jacqueline, dan Tania akan mempresentasikan tentang fisika klasik. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang fisika klasik. Yang kedua tentang hukum gerak Newton, yang ketiga hukum Newton 1, yang keempat hukum Newton 2, yang kelima hukum Newton 3, yang keenam Lagrangian, yang ketujuh mekanika Hamilton, yang ke-8 teori chaos, ke-9 kesimpulan. Fisika klasik adalah fisika yang didasari prinsip-prinsip yang dikembangkan sebelum bangkitnya teori kuantum. Biasanya termasuk teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Cabang-cabang fisika klasik. Fisika klasik terdiri dari termodinamika klasik, mekanika klasik, elektrodinamika klasik, teori relativitas, teori chaos. Mekanika klasik terdiri dari dua, hukum Newton dan Lagrangian, dan mekanika Hamiltonian. Dan teori relativitas terdiri dari dua, relativitas khusus dan relativitas umum. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang mekanika klasik. Jadi, mekanika klasik adalah bagian dari ilmu fisika klasik mengenai gaya yang bekerja pada benda. Mekanika klasik ini membahas 3 ilmu, yaitu ilmu statistika yang mempelajari benda diam, ilmu kinematika yang mempelajari benda bergerak, dan ilmu dinamika yang mempelajari benda yang terpengaruh gaya. Mekanika klasik ini memiliki dasar hukum yang diambil dari hukum gerak Newton. Hukum gerak Newton ini pun menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum gerak Newton ini dibagi menjadi 3, yaitu hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Sekarang kita akan membahas hukum pertama Newton secara lebih rinci. Hukum pertama Newton memiliki dasar rumus sigma F sama dengan 0, yang mengartikan jumlah gaya bernilai 0. Rumus ini mengartikan benda yang sedang diam dengan percepatan yang bernilai 0, serta mengartikan juga gerak lurus beraturan, di mana kecepatan benda tersebut disebut konstan. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang pertama tentang hukum pertama Newton. Pada contoh soal ini ada gambar yang menunjukkan sebuah balok digantung. Jadi, ada sebuah balok yang memiliki massa 5 kg digantung dengan tali yang diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Oke, jadi di sini kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal, yaitu bahwa balok ini memiliki massa 5 kg dan beratnya 50 Newton. Selanjutnya, kita tinggal masukin ke dalam rumus hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Di mana sigma F memiliki nilai sama dengan tegangan dikurangi dengan berat. Nah, teman-teman, sekarang kan kita mau cari tegangan talinya. Jadi kita tinggal masukin aja, karena di sini rumusnya tegangan dikurang dengan beratnya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi dari sini kita dapetin tegangan yang bernilai 50 Newton. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua yang masih membahas tentang hukum Newton 1. Jadi pada soal ini ada gambar balok di bidang miring. Balok bermassa 20 kg berada di atas bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Jika ucok ingin mendorong balok tersebut ke atas hingga kecepatannya tetap, maka berapakah gaya yang harus diberikan oleh ucok? Nah, jadi pertama-tama kita itu harus tahu dulu semua gaya yang ada pada soal dengan sudut kemiringan 30 derajat didorong ke atas kanan. Karena balok tersebut memiliki massa, kita pakai bantuan sumbu X dan sumbu Y. Kita buat sumbu X yang sejajar dengan arah gerakan ataupun yang berlawanan dengan arah gerakan. Pada kasus ini, sejajar dengan arah dorongan ucok. Lalu kita buat sumbu Y yang tegak lurus dengan sumbu X-nya. Kita memakai sumbu X yang sejajar dengan bidang miring dan sumbu Y yang tegak lurus dengan sumbu X untuk mengetahui gaya-gaya gerak yang searah ataupun berlawanan dari arah geraknya. Karena balok tersebut memiliki massa, maka balok tersebut memiliki gaya berat, teman-teman. Karena dia ini terletak di bumi. Semua benda yang ada di bumi ini dipengaruhi dengan gaya gravitasi, sehingga ada yang namanya gaya berat, yang arahnya selalu ke pusat bumi, atau pada gambar ini arahnya ke bawah. Karena balok ini menekan bidang miring, maka bidang miring ini akan memberi reaksi pada balok yang kita dapat sebut sebagai gaya normal yang arahnya selalu tegak lurus bidang. Nah, sekarang kita fokus dulu ke gaya W.
Nah, gaya W ini kan arahnya tidak nempel pada sumbu X dan Y. Karena kita pakainya gaya yang ada di sumbu X dan Y, maka gaya ini harus kita uraikan agar menempel pada sumbu X dan sumbu Y. Dengan memakai trigonometri sederhana, gaya ini berhasil kita uraikan menjadi gaya yang bernilai W sin 30 pada sumbu X dan gaya yang bernilai W cos 30 pada sumbu Y. Setelah kita mengetahui gaya-gaya yang ada di gambar ini, sekarang kita tulis dulu hal-hal yang telah kita ketahui dari soal. Kita tahu dari soal yaitu massa balok bernilai 20 kg dan sudut kemiringan pada bidang miring tersebut adalah 30 derajat. Sekarang kita cari dulu berat dari balok tersebut, yaitu massa dikalikan dengan gravitasi bumi, yaitu jadinya 20 kali 10, yang akhirnya berat tersebut memiliki nilai 200 Newton. Pada soal ini, gaya dorong ucok harus dapat mengimbangi proyeksi gaya berat. Pada gambar, balok bergerak ke arah atas dengan kecepatan yang tetap, jadi masih berlaku hukum Newton yang pertama. Selanjutnya, kita akan mencari gaya yang harus diberikan oleh ucok. Jadi kita pakai rumus dasarnya dulu, sigma F sama dengan 0, yang kita uraikan, yaitu sigma F-nya bernilai sama dengan gaya yang diperlukan ucok, dikurangi dengan gaya yang ada pada sumbu X, yaitu gaya W sin 30. Yang kemudian gaya ini kita temukan bernilai 100 Newton. Jadi, gaya yang harus diberikan oleh ucok pada balok agar balok bergerak dengan kecepatan tetap memiliki nilai sebesar 100 Newton. Nah, seperti yang tadi telah disinggung, hukum gerak Newton dibagi menjadi 3. Karena hukum Newton pertama sudah dijelaskan, maka saya akan melanjutkan ke hukum Newton 2 dan 3. Hukum Newton 2 memiliki bunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Selain itu, berdasarkan hukum Newton 2 dapat dipahami bahwa suatu benda akan bertambah kelajuannya jika diberikan gaya total yang arahnya sama dengan arah gerak benda. Contoh dari penerapan hukum Newton 2 ini adalah ketika mendorong sebuah kursi kecil dan lemari, kita akan membutuhkan gaya lebih besar untuk mendorong lemari karena massa lemari yang lebih besar dibandingkan kursi. Akan tetapi, jika arah gaya total yang diberikan pada benda tersebut berlawanan dengan arah gerak benda, maka gaya tersebut akan memperkecil laju benda atau bahkan menghentikannya. Ada pula rumus dari hukum Newton 2 yaitu sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan benda. Yang dimaksud dengan sigma F di sini adalah gaya total yang bekerja pada benda dengan satuan Newton. Untuk lebih jelasnya, kita akan amati contoh soal berikut ini. Diketahui dua buah balok A dan B dihubungkan dengan seutas tali dan terletak pada bidang datar licin. Pada blok B dikerjakan daya tarik mendatar ke arah kanan sebesar 50 Newton. Yang ditanya adalah percepatan benda dan tegangan tali. Kita mulai dari diketahuinya terlebih dahulu. Massa benda A diketahui sebesar 7 kg, massa benda B sama dengan 3 kg, dan gaya atau F sama dengan 50 Newton. Kemudian tuliskan juga percepatan dan tegangan tali di bagian ditanya. Nah, untuk menjawabnya, kita balik lagi ke rumus yang tadi, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Karena diketahui pada soal bahwa balok terletak di permukaan yang licin, maka gaya geseknya kita abaikan. Sehingga gaya yang bekerja pada benda A hanyalah gaya pada tali yang kita simbolkan dengan T. Kemudian, masukkan berat benda A dan tulis percepatan sebagai A karena belum diketahui besarnya. Sedangkan pada balok B terdapat dua gaya yang saling berlawanan arahnya, 50 Newton ke kanan dan tegangan tali ke arah kiri. Tanda minus di sini menunjukkan arahnya yang berlawanan. Kemudian, untuk menemukan percepatan, kita harus mengeliminasi T atau tegangan tali. Karena benda 1 dan benda 2 dihubungkan oleh tali yang sama, maka besar T1 sama dengan T2. Didapatlah percepatan sebesar 5 meter per second kuadrat. Untuk mencari T, kita substitusi A atau percepatan pada salah satu persamaan tadi. Didapat T sebesar 35 Newton. Selanjutnya ada hukum Newton 3 yang berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah.
Yang dimaksud adalah ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar tapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Dengan kata lain, apabila sebuah benda mengerjakan aksi kepada benda yang lain, maka benda kedua akan mengerjakan reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Contoh sederhananya adalah ketika seseorang melompat. Kaki akan memberi gaya ke tanah, dan tanah akan memberi gaya berlawanan arah sehingga badan akan terdorong ke udara. Atau saat seseorang sedang mendayung perahu. Saat perahu sedang didayung, otomatis dayung membutuhkan dorongan ke belakang. Nah, dayung yang bergerak ke belakang itu akan menimbulkan tekanan pada air sehingga muncul gaya reaksi yang membuat perahu bergerak maju. Semakin besar gaya yang diberikan pada sebuah benda, maka akan semakin besar pula gaya yang diberikan benda tersebut sebagai reaksi dari aksi. Selanjutnya, contoh aplikasi hukum Newton 3 adalah gaya gesek. Misalnya, pada lantai yang kasar diletakkan sebuah benda. Setiap benda yang memiliki massa pasti akan mempunyai gaya berat ke bawah. Dan reaksi dari gaya berat tersebut adalah gaya normal ke atas. Kemudian, jika benda mempunyai suatu gaya F ke arah kanan, maka akan terjadi gaya gesek pada arah yang berlawanan. Ada pula rumus dari gaya gesek, yaitu mu atau koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Nah, bagaimana sih aplikasi gaya gesek pada kehidupan sehari-hari? Kita mulai dari dampak yang menguntungkan dulu ya. Yang pertama, ada gaya gesek sepatu dengan lantai. Kalau tidak ada gaya gesek antar kedua benda ini, maka setiap kita berjalan akan selalu tergelincir. Oleh karena itu, dengan hukum Newton 3, kita dapat berjalan dengan aman. Begitu pula dengan rem pada sepeda. Contoh lainnya adalah menahan benda supaya tidak bergeser atau mudah bergeser. Misalnya, saat kita berada di sebuah mobil yang menanjak dan mobil tersebut mogok, biasanya kita cepat-cepat untuk menaruh batu di bawah banda mobil agar mobil tersebut tidak mundur. Tujuannya adalah untuk menambah gaya gesek antara aspal dan benda agar tidak bergeser. Bisa juga untuk memudahkan suatu benda bergeser. Contohnya, untuk mendorong lemari yang berat, seseorang memberi kain di bawah lemari untuk memperkecil gaya gesek antara lantai dan lemari sehingga menggeser lemari menjadi lebih mudah. Dampak merugikannya adalah benda yang terkikis karena gesekan. Contoh sederhananya adalah penghapus atau sol sepatu yang terkikis. Kedua, akan menyebabkan luka pada kulit saat terjatuh karena adanya gaya gesek. Ada pula dampak merugikan berupa gaya gesek pada mesin yang apabila terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan mesin gampang aus dan menjadi rusak. Kita lanjut ke contoh soal. Terdapat dua benda A dan B masing-masing masanya 4 kg dan 6 kg, digantung menggunakan seutas tali yang dihubungkan melalui katrol licin seperti tampak pada gambar. Jika mu kinetis sama dengan 0,2, maka percepatan yang dialami benda adalah, pertama-tama kita tulis dulu diketahui dan ditanya. Nah, untuk menyelesaikan penyelesaiannya, kita perlu menentukan gaya apa saja yang terdapat pada benda. Yang pertama, ada gaya berat ke bawah yang disimbolkan dengan WA. Kemudian ada WA sin 37 dan WA cos 37. Reaksi dari gaya berat yaitu gaya normal ke arah atas dan gaya berat benda B. Selanjutnya, kita akan cari kemana arah gaya benda bergerak, karena gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang paling besar. Didapatlah WB dengan gaya paling besar, berarti gaya benda berarah ke kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya gesek atau FG berarah ke kiri. Kemudian, untuk menemukan gaya gesek, kita perlu mencari gaya normal dari benda di mana N sama dengan WA cos 37. Didapat N sebesar 32 Newton. Balik lagi ke rumus yang tadi, Fg sama dengan mu kinetis dikali dengan gaya normal. Setelah didapat gaya gesek, barulah kita bisa menghitung percepatan dengan rumus total semua gaya dibagi dengan massa total. Sehingga didapat percepatan benda sebesar 2,96 meter per second kuadrat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mechanical Lagrangian atau mechanical Lagrange. Mechanical Lagrangian sendiri merupakan pengembangan dari hukum Newton yang kedua. Mechanical Lagrange diperkenalkan oleh Joseph Louis Lagrange pada tahun 1788. Mechanical Lagrangian adalah metode analisis di dalam mekanika yang tidak mempertimbangkan keberadaan gaya dalam pergerakan yang timbul. Pertimbangan utama dalam analisis mechanical Lagrangian ialah energi kinetik dan energi potensial. Mechanical Lagrangian menjelaskan mekanika sebagai suatu kesatuan sistem yang menyeluruh.
Kegunaan dari mechanical Lagrangian adalah mengatasi persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui hukum gerak Newton. Selain mechanical Lagrange, penurunan dari hukum Newton kedua juga dapat menghasilkan mekanika Hamiltonian. Mekanika Hamiltonian sendiri merupakan pengembangan matematis dari formulasi hukum Newton tentang gerak. Hasil keluaran atau output dari formulasi mekanika Hamiltonian untuk kasus mekanika klasik akan sama dengan hukum Newton dan formulasi Lagrangian, namun dengan formalisme matematika yang berbeda. Prinsip Hamilton. Prinsip Hamilton mengatakan dari seluruh lintasan yang mungkin bagi sistem dinamis untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain dalam interval waktu spesifik atau konsisten dengan constraint, lintasan nyata yang diikuti sistem dinamis adalah lintasan yang meminimumkan integral waktu selisih antara energi kinetik dengan energi potensial. Perbedaan yang dapat kita simpulkan dari mekanisme Lagrange dan Hamilton terdapat pada koordinat umum yang dipakai. Dalam perumusan Lagrange, koordinat umum yang digunakan adalah posisi dan kecepatan dalam penyelesaian persamaan diferensial linear orde 2. Sedangkan dalam perumusan Hamilton, koordinat umum yang digunakan adalah posisi dan momentum dalam penyelesaian persamaan linear orde 1. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu subtopik lain dari fisika klasik, yaitu teori chaos. Kata chaos dalam bahasa Yunani berarti membuka kehampaan. Chaos di dalam mitologi Yunani dianggap sebagai kekuatan kosmik yang menciptakan bentuk dan benda dari kekosongan, ketiadaan, dan kehampaan. Pada sekarang ini, chaos sendiri diartikan sebagai kondisi kacau yang menakutkan dan menyeramkan. Sistem hukum pada umumnya dibangun berdasarkan realitas yang teratur, realitas yang tertib, dan menghasilkan teori hukum yang teratur, seperti teori hukum positif yang menggunakan pendekatan yuridis dogmatis. Akan tetapi dalam keteraturan atau ketertiban alam semesta dan masyarakat terdapat segi atau dimensi kekacauan. Dari dimensi realitas kacau tersebut, dibangunlah suatu teori untuk mendeskripsikan realitas tersebut. Sepanjang sejarah peradaban, manusia telah berusaha memberikan atau dengan kata lain menjelaskan tentang fenomena alam dan bagaimana suatu sistem berubah dari waktu ke waktu. Ada beberapa cara yang dilakukan, diantaranya yaitu dengan narasi verbal dan model matematis. Pada saat itu, manusia menganggap bahwa semua fenomena alam mengikuti prinsip dan kaidah linearitas, tetapi sebenarnya terdapat gerakan atau dinamika yang kompleks dan tidak terduga dari setiap sistem. Oleh karena sifatnya yang tidak beraturan, acak, dan non-linear, dapat dinyatakan bahwa perubahan pada fenomena alam tidak dapat diprediksi berdasarkan kondisi awal. Bahkan satu gangguan kecil pun pada sistem dapat menimbulkan perubahan besar. Fenomena ini terkenal dengan sebutan efek kupu-kupu oleh Lorentz. Banyak fenomena alam yang memperlihatkan bentuk dari non-linear, yang kemudian diartikan sebagai kekacauan dan tidak beraturan. Beberapa darinya yaitu ada atmosfer, pola aliran sungai, lempeng tektonik, jaringan saraf, ekonomi, turbulens udara, dan pertumbuhan populasi. Pengertian ini juga sebenarnya kurang tepat, karena di dalam sistem yang paling kacau sekalipun, masih ada keteraturan yang tersembunyi, dan di dalam sistem yang paling teratur sekalipun, masih ada kekacauan yang tersembunyi. Selanjutnya ada konsep dari teori chaos. Sebagaimana lazimnya sebuah teori chaos juga memiliki konsep-konsep yang disusun secara sistematis. Yang pertama, ada fraktal atau geometri fraktal. Kata fraktal berasal dari bahasa Latin yang berarti patah. Istilah ini pertama kali digunakan oleh matematikawan Polandia bernama Benoit B. Mandelbrot. Menurutnya, setiap objek alam berperilaku sebagai sebuah fraktal dan merupakan hasil kerja gaya yang sama dengan gaya yang bekerja pada berbagai tingkatan skala pada suatu objek. Fraktal juga dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori luas, yaitu iterated function system, escape time fractal, dan random fractal. Yang kedua ada rekursi. Rekursi adalah proses pengulangan sesuatu dengan cara kesamaan diri. Istilah ini memiliki makna beragam, tergantung pada ragam disiplin ilmu, mulai dari linguistik sampai logika. Contoh rekursi dalam bidang matematika meliputi konsep dan teori himpunan, konsep bilangan deret Fibonacci, teorema ketidaklengkapan Kurt-Gödel, dan fungsi Ackermann. Yang ketiga ada bifurkasi dan titik bifurkasi. Secara etimologis, bifurkasi berarti percabangan. Ilmuwan bernama Ilya Prigogine menempatkan konsep bifurkasi sebagai konsep esensial dalam dunia chaos.
perubahan kestabilan atau perubahan yang dramatis dalam dinamika suatu sistem akibat berubahnya nilai parameter adalah sesuatu yang disebut bifurkasi. Bifurkasi dapat membawa sistem menuju chaos atau justru menstabilkan sistem melalui perubahan yang dilakukannya. Sedangkan titik bifurkasi adalah momen yang mengkristal, suatu kondisi di mana kita tidak dapat kembali ke momen tersebut. Namun momen tersebut selamanya berada dalam kekekalan. Hal ini digambarkan dengan berjalannya hidup, di mana ketika kita bergerak maju, terdapat satu titik yang kita lewati untuk menyempurnakan gambaran. Yang terakhir ada atraktor kosmik dasar. Teori chaos telah mengidentifikasi 4 atraktor kosmik dasar di alam semesta, yaitu titik, lingkaran, torus, dan penarik, atau bisa disebut strange attractor. Atraktor ini dapat digambarkan sebagai kekuatan di alam yang menciptakan keteraturan dari kekacauan dan berlaku tanpa kecuali. Atraktor ini jugalah yang akan membawa keadaan chaos kembali ke keadaan tertib atau teratur. Dan yang terakhir, kesimpulan dari presentasi kami di video kali ini adalah ada beberapa keyakinan atau anggapan yang menjadi tiang penyangga utama dari fisika klasik. Anggapan-anggapan itu yakni 1. Alam semesta mirip mesin raksasa dalam kerangka ruang waktu mutlak. Gerakan rumit bisa dipandang sebagai paduan gerakan sederhana dari bagian-bagian penyusunnya, sekalipun bagian-bagian tersebut tidak bisa dilukiskan. 2. Hukum Newton menyimpulkan bahwa setiap gerakan memiliki sebab. Jika sebuah benda bergerak, kita selalu bisa mencari penyebabnya. Ini adalah sebab akibat yang sudah tidak dipertanyakan lagi. Yang ketiga, jika sekarang diketahui keadaan gerak suatu titik, bisa ditentukan gerak di seberang titik pada masa depan, bahkan masa lalu. Rentetan kejadian yang begitu pasti ini hanyalah konsekuensi dari sebab-sebab sebelumnya. Inilah yang disebut dengan determinisme. Sekian presentasi kami kali ini tentang fisika klasik. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih.